Sejumlah salvo rudal baru ditembakkan militer Iran menyasar wilayah Israel pagi ini, Selasa, 17 Juni 2025. Kerusakan hingga kebakaran pun terjadi di sejumlah titik. Pejabat keamanan Israel memperkirakan bahwa salvo tersebut terdiri dari lebih dari 20 rudal. Menurut media setempat, salvo rudal itu lebih besar dari sebelumnya. Serangan tersebut menyasar gudang besar atau fasilitas logistik. Bangunan mengalami kerusakan parah hingga terbakar. Dikutip dari Al-Mayadin, fasilitas tersebut digunakan untuk semua kegiatan logistik divisi intelijen militer Israel. Sejumlah pemukim terluka akibat serangan rudal Teheran. Bahkan ada yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengonfirmasi bahwa 8 kebakaran tercatat menyusul serangan rudal Iran, seperti di wilayah Saron, di Farsa, distrik pusat dan Dang, akibat jatuhnya pecahan roket. Iran diduga menggunakan taktik baru untuk menggempur wilayah Israel. Serangan itu diklaim menyebabkan sistem pertahanan Israel, Iron Dome, dan sistem pertahanan udara berlapis lainnya tidak berfungsi. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan besar pada Minggu 15 Juni 2025. Rentetan rudal yang Tehran luncurkan menyebabkan sistem pertahanan Israel error. Sistem pertahanan Israel justru mencegat rudal mereka sendiri. IRG mengakui taktik yang baru dikembangkan dan peralatan yang ditingkatkan membuat pertahanan Israel kewalahan. Mereka mengklaim gelombang serangan pembalasan ke-8 ini yang paling dahsyat sejak perang terbuka dimulai pada Jumat 13 Juni. Ditambahkan IRG, kemajuan Iran dalam teknologi intelijen dan penargetan memungkinkan rudalnya melewati sistem yang didukung Israel dan Barat. Kemajuan teknologi ini diklaim IRG membuat rudal Iran menyerang target Israel yang dituju dengan efek maksimal. Serangan pun berlanjut hingga Senin 16 Juni dini hari yang menewaskan dan melukai puluhan orang di Israel. Sedikitnya orang dilaporkan tewas, termasuk 3 orang di kota utara Haifa. Gelombang serangan besar-besaran yang diluncurkan Iran membuat warga Israel ketakutan. Ratusan warga dilaporkan melarikan diri menggunakan kapal untuk menyelamatkan diri. Suasana di Israel makin mencekam sejak serangan rudal Iran terus berdatangan ke wilayah permukiman. Ketegangan ini memicu gelombang kepanikan di kalangan warga sipil, hanya menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah. Sebagian warga Israel bahkan memilih melarikan diri dari negaranya. Ratusan warga Israel dilaporkan kabur menggunakan kapal pesiar ke Sifru secara diam-diam. Kapal dipilih lantaran akses udara ditutup lantaran intensnya serangan rudal oleh Teheran. Setiap kapal pesiar rata-rata mengangkut 10 penumpang dalam satu pelayaran. Kapal-kapal ini diberangkatkan dari pelabuhan marina seperti Herli, Haifa, dan Askalan menuju Siprus. Nantinya perjalanan akan dilanjutkan ke berbagai lokasi tujuan pribadi lainnya. Biaya untuk sekali perjalanan pun terbilang mahal, yaitu berkisar antara 15 juta hingga 28 juta, tergantung rute dan kapal yang digunakan. Banyak dari masyarakat yang tak sanggup menghadapi kondisi yang tak menentu, sehingga memilih kabur. Sementara panik bayang juga terjadi di Yerusalem lantaran takut keluar rumah. Warga banyak yang menimbun kebutuhan sehari-hari. 2 hari berturut-turut, fasilitas strategis Israel remuk dilumat rudal-rudal Iran. Insiden ini terjadi lantaran militer Iran menggunakan taktik baru yang diklaim mampu membuat sistem pertahanan Israel error, sehingga rudal yang diluncurkan Teheran mampu mencapai target. Pada Minggu 15 Juni 2025 malam, rudal Iran menghantam kilang minyak kota pesisir Haifa. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak, serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan
kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Rentetan rudal baru juga diluncurkan militer Teheran pada Senin 16 Juni pagi. Serangan menargetkan Tel Aviv dan daerah sekitarnya di pusat kota, serta Haifa di wilayah Palestina yang diduduki di utara di Haifa. Pembangkit listrik Israel juga menjadi target serangan. Perusahaan keamanan maritim Inggris, Samre, melaporkan adanya kebakaran di sebuah pembangkit listrik dekat pelabuhan. Perusahaan listrik Israel melaporkan kerusakan pada jaringan listrik setelah roket jatuh di beberapa lokasi di Israel bagian tengah. Pemadaman listrik pun meluas di beberapa daerah. Rusia dan China mengutukkan serangan Israel ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Bahkan, Tiongkok sampai memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tak memperburuk situasi antara Iran dan Israel. China menuduh Trump menuangkan minyak pada konflik antara Israel dan Iran. Pasalnya, pemimpin Amerika Serikat itu sempat memperingatkan penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Menurutnya, tindakan Trump tak akan meredakan situasi, tetapi malah memperluas konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun. Sementara Tiongkok sendiri saat ini mendesak warganya untuk segera meninggalkan Israel secepat mungkin. Sebelumnya, Rusia juga menilai serangan Israel ke Iran sebagai penghinaan terhadap hukum hingga aturan antar negara. Israel pun dinilai bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris juga dinilai harus bertanggung jawab pasalnya. Mereka secara terbuka mengatakan jika serangan Israel ke Iran adalah upaya untuk membela diri. Meski membela Iran, namun Rusia dinilai tak akan mengerahkan bantuan militer. Asisten profesor di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow, Nikolai Surkov, menilai Rusia saat ini tengah meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama yang dijalin antara Iran dan Rusia lebih ke bidang ekonomi dan bukan urusan militer. Iran kembali meluncurkan serangan yang menargetkan pusat intelijen militer Israel. Teheran menegaskan mereka tak khawatir jika nantinya perang akan diperpanjang. Kabar ini diumumkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC hari ini, Selasa 17 Juni 2025. Tak hanya menyerang pusat intelijen militer Israel, Iran juga menyerang lokasi agen Mossad di Tel Aviv. IRG mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran. Meski Israel telah dibantu oleh sistem pertahanan udara yang canggih, namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan seperti apa yang ditimbulkan akibat serangan rudal Iran. Sementara Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, penasihat Komandan Garda Revolusi Iran, mengonfirmasi adanya rudal generasi baru yang mereka miliki. Pengumuman ini ia sampaikan di tengah memanasnya hubungan dengan Israel. Menurutnya, pihaknya siap meluncurkan rudal baru mereka jika diperlukan. Lebih lanjut, Fahidi menyebut jika militernya belum sepenuhnya menggunakan kemampuan rudal mereka. Oleh karenanya, Iran menegaskan bahwa mereka tak khawatir perang akan lebih panjang. Iran telah meluncurkan lebih dari 500 operasi pesawat berawak, menargetkan wilayah pendudukan. Kerusakan parah pun terlihat di beberapa wilayah, termasuk fasilitas militer residoris. Sejak dimulainya operasi Janji Sejati, Iran disebut telah melakukan 50 operasi pesawat tak berawak. Salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah sistem pertahanan udara jarak jauh, Israel Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Iran pun menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut. Sebelumnya, mereka telah menargetkan kilang minyak Israel pada Minggu 15 Juni. 3 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Akibat serangan itu, asap hitam tebal terlihat membumbung dari kompleks kilang yang luas. Tak hanya menargetkan kilang minyak,
Serangan tersebut juga menghantam pusat kota Tel Aviv dan kota-kota lain. Serangan-serangan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan kebakaran. Mereka juga menargetkan pembangkit listrik Zionis. Pada Senin 16 Juni, pembangkit listrik tersebut terbakar dan mengalami kerusakan pada jaringannya. Ali Satmani, kepala staf militer Iran, dikabarkan tewas terkena serangan udara militer Israel. Teheran lantas mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. IDF menyebut jika Satmani tewas dalam serangan yang diluncurkan Israel pada Senin 16 Juni 2025 malam, satu jaya tempur dilaporkan menyerang pusat komando berawak di jantung ibu kota Iran. Serang tersebut merupakan operasi gabungan oleh Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara Israel. Atas serangan presisi Israel tersebut, Iran langsung mengeluarkan peringatan. Disebutkan akan ada serangan rudal yang lebih gencar dalam beberapa jam mendatang. Sementara itu, sejumlah pesawat Mirwa serang Iran juga menargetkan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel untuk kedua kalinya. Meski demikian, sebagian turun tersebut diklaim mampu ditembak jatuh oleh IDF. Di tengah kondisi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal jika negaranya akan turun tangan membantu Israel. Trump mengatakan jika dirinya ingin Iran menghentikan program nuklirnya sepenuhnya. Tak hanya fasilitas nuklir, kilang minyak dan gas terkunting Iran juga menjadi target serangan militer Israel. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu pasukan minyak dari Timur Tengah. Diketahui, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak mentah terbesar ketiga. Pada Sabtu, 14 Juni 2025 malam, Kementerian Perminyakan Iran mengatakan Israel menyerang depot bahan bakar utama, sementara kilang minyak lain di ibu kota Leheran juga terbakar. Tidaknya ada 4 lokasi kilang minyak maupun ladang gas Iran yang menjadi target serangan. Serangan pertama menargetkan repot bahan bakar dan gas Sahran di barat, Laut Teheran Tengah. Israel juga mengklaim menyerang salah satu kilang minyak terbesar Iran di Shahre di selatan kota. Namun kabar itu dibantah oleh jaringan berita mahasiswa Iran. Serangan udara Israel juga menargetkan ladang South Pars di lepas pantai Provinsi Bushehr Selatan, Iran. Ladang gas terbesar di dunia ini merupakan sumber dari 2/3 produksi gas Iran yang dikonsumsi secara nasional. Serangan tersebut memicu kerusakan dan kebakaran yang signifikan di fasilitas pemrosesan gas alam fase 14. Dalam serangan Israel yang terpisah, kebakaran dilaporkan terjadi di pabrik gas Faiers Yam. Pabrik tersebut ialah satu fasilitas pemrosesan terbesar Iran yang terletak di Provinsi Bushehr. Pawarto Aji mengabarkan untuk Indonesia Raya